Senang sekali pada pagi atau siang hari ini kita kembali dapat bersekutu bersama-sama dan melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita ikuti pada beberapa minggu yang lalu. Kita masih berbicara tentang Roh Kudus, khususnya tentang baptisan dan karunia-karunia Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Mari perhatikan bersama-sama firman Tuhan ini. Begini bunyinya: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, kita membaca satu perkataan yang Tuhan Yesus berikan pada hari terakhir, pada menit-menit terakhir Tuhan Yesus tinggal di bumi. Ini ucapan Tuhan ucapkan itu pada saat sebelum dia terangkat ke sorga. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Tetapi sesudah bangkit dia tidak langsung naik ke sorga. Dia masih tinggal di bumi selama 40 hari, ya. Nah, pada hari ke-40 itulah baru dia terangkat ke sorga. 10 hari kemudian, hari yang ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Nah, apa yang kita baca bersama-sama tadi itu berbicara sesuatu yang terjadi pada hari ke-40, Ibu Bapak, ya. Hari ke-40 pada saat-saat terakhir, menit-menit terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tuhan bilang kepada murid-muridnya begini: kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu dapat kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, kita menemukan murid-murid Yesus sempat salah paham. Mereka pikir kuasa politik. Mereka bilang begini kepada Tuhan: oh, apakah sekarang waktunya pemerintahan kerajaan Israel dipulihkan dan kita akan merebut kekuasaan dari tangan orang Romawi? Tapi Tuhan bilang, enggak, aku enggak ngomong tentang itu, ya. Tuhan sedang berbicara tentang kuasa sorgawi untuk tujuan-tujuan yang sorgawi juga, ya. Nah, Tuhan bilang, kamu akan dapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ibu bapak, ini memberikan dasar kepada kita tentang tujuan dari kedatangan Roh Kudus, tujuan dari baptisan Roh Kudus, tujuan dari karunia-karunia Roh Kudus, yaitu Roh Kudus diberikan ke dalam hidup kita supaya kita mempunyai kuasa. Lagi sekali, Roh Kudus diberikan kepada kita, baptisan Roh Kudus diberikan, karunia-karunia Roh Kudus diberikan. Tujuannya adalah supaya kita punya kuasa. Nah, pertanyaannya, kuasa untuk apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan, nah ini dia, dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa itu adalah kuasa yang menjadikan kita saksi Kristus. Kuasa itu adalah kuasa yang membuat kita, mengurapi kita, melantik kita menjadi saksi Kristus. Kamu akan dapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu sebagai akibatnya akan jadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia. Jadi saksi. Nah, ibu bapak, ada orang berpendapat bahwa menjadi saksi, memberitakan Injil, itu cuma tugas orang-orang yang masih muda, seperti saya, generasi muda. Tapi saya mau beritahukan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang menjadi saksi bagi Tuhan kepada dunia ini itu berlangsung seumur hidup. Nih ya, coba kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 92.
Mazmur pasal 92. Ayat 13 sampai ayat 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan. Begini bunyinya, ini firman Tuhan indah sekali. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah lihat, pada masa tua dikatakan orang benar masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Ibu bapak, ini luar biasa. Ini Mazmur, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, orang benar bagaikan pohon yang ditanam di bait suci. Iya, pohon paling bagus kalau ditanam di tempat yang subur, betul? Kalau pohon ditanam di tempat yang gersang, tentu dia mati, tidak bisa menghasilkan. Kalau pohon itu adalah pohon bunga-bungaan, maka dia tidak berbunga. Kalau pohon itu adalah pohon buah-buahan, dia tidak berbuah. Kalau ditanam di tempat yang tandus, yang gersang, yang kurang air, dan sebagainya. Tapi kalau ditanam di tempat yang subur, yang cocok untuk pohon itu, maka dia berbunga atau berbuah. Dia menghasilkan. Nah kita ini Alkitab katakan ibarat pohon. Nah kita seperti pohon harus ditanam di tempat yang subur. Nah tempat yang subur buat kita apa? Tempat yang subur adalah rumah Tuhan, bait Tuhan. Artinya hadirat Tuhan. Ketika Tuhan melingkupi kita dengan hadiratnya, ketika Tuhan memenuhi kita dengan dirinya, kita dipenuhi dengan pribadi Tuhan sendiri, penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan. Pribadi Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita, yang disebut dengan terima Yesus secara pribadi. Ya, ketika hidup kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita bagaikan pohon yang menemukan tempat yang paling subur buat dia. Nah itu adalah orang benar. Orang benar, Alkitab katakan, mereka tumbuh dengan subur, mereka bertunas sampai ke pelataran. Ditanam di dalam, bertunas sampai ke pelataran. Artinya, sampai kehidupan sehari-hari itu juga memuliakan Tuhan. Bukan cuma hatinya penuh dengan hadirat Tuhan, tapi hidup sehari-harinya itu juga memuliakan Tuhan. Bahkan pada masa tua pun dikatakan, nah, mereka masih berbuah. Biasanya petani-petani atau tukang-tukang kebun, kalau punya pohon, itu ada batasnya. Di Manado, pohon cengkeh ada umurnya, betul ya. Sudah sekian tahun, dia nggak menghasilkan lagi, tebang ganti dengan yang baru ya. Pohon-pohon rata-rata begitu. Semua pohon melati waktu masih kecil bagus sekali, dia berbunga. Tapi kalau sudah besar jelek seperti semak belukar, betul. Dan bunganya pun kadang-kadang sudah jarang-jarang juga, harus dipangkas lagi. Jadi pohon bunga, pohon buah ada batas waktunya. Tapi pohon kehidupan, nah, tidak ada batas waktu. Pohon kehidupan dikatakan sampai masa tua pun, ibu bapak, kita semua masih berbuah. Saya berdoa begini, Tuhan, jangan cuma pada masa muda Tuhan layakkan saya untuk melayani, tapi tolong supaya sampai masa tua pun saya tetap boleh melayani, supaya sampai masa tua pun saya tetap berbuah ya. Nah, saya melihat bahwa ibu bapak yang ada di sini adalah orang-orang Kristen yang sampai pada masa tuanya masih berbuah. Luar biasa. Saya banyak bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah di atas 60, itu susah diajak ke gereja. Apalagi kebaktian di luar gereja, di luar hari Minggu. Hari Minggunya saja sudah susah, padahal orang bilang hari Minggu itu wajib ya. Apalagi di luar hari Minggu. Wah, alasan gini, enggak, Eka udah tua deh, nih dengkul udah mulai sakit nih, ngilu katanya. Aduh, repot, bentar-bentar mesti ke toilet katanya, dia udah tua. Ada aja alasannya ya. Tapi di sini saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang sudah jauh di atas 60, tapi masih rajin
Bukan cuma kebaktian Minggu, tapi hari Selasa datang. Ada juga yang di sini datang hari Jumat di Pondok Indah. Saya tahu ada yang datang PDSK hari Minggu sore. Wah, luar biasa. Alkitab benar. Alkitab mengatakan orang benar sampai masa tuanya masih berbuah. Iya. Nah, kita ditanam, kita berakar di dalam Tuhan. Lalu akibatnya kita berbuah. Berbuah apa? Yang tadi kisah para rasul katakan. Kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, kita jadi saksi Kristus. Kita bisa menangkan jiwa. Jadi lagi sekali katakan, tugas untuk memenangkan jiwa, untuk bersaksi tentang Kristus, itu bukan tugas cuma untuk orang-orang yang masih muda, seperti saya, ya, seperti Elis, ya, dengan suaminya yang hari ini nggak datang, ya, mungkin. Tapi saya pikir kita semua ibu-ibu di sini merasa masih muda, amin. Bapak-bapak juga merasa masih muda. Iya, puji Tuhan. Iya. Kita berbuah. Nah, mari kita kembali ke kisah para rasul pasal 1 tadi. Jadi, saudara-saudara, ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan bahwa kita perlu kuasa Roh Kudus supaya kita dapat berbuah, supaya kita dapat menghasilkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita, yang memungkinkan kita untuk dapat berbuah bagi kerajaan sorga. Ya. Nah, kembali mari kita lihat lagi kisah para rasul pasal 1 tadi. Coba lihat baik-baik nats firman Tuhan ini. Ya. Coba perhatikan, ada satu hal yang tidak bisa kita tidak bisa kita hindari, yang tidak dapat kita langgar. Ada satu prinsip yang terkandung di sini. Dikatakan kita akan terima kuasa kalau. Kata kalau itu adalah bentuk kalimat syarat, betul? Ya, kata kalau itu syarat. Contohnya begini. Satu hari seorang ibu berpesan pada anaknya, anak mama, mama mau pergi. Kamu mesti baik-baik di rumah. Kalau, nah ya, kalau kamu baik-baik di rumah, nanti mama pulang bawain coklat sama biskuit. Nah, ada kalau kan? Itu artinya syarat. Tapi kalau begitu ibunya pulang lihat anak yang nakal, maka ibu yang baik supaya mengajar disiplin, dia akan tunda coklat yang simpen di lemari es, nggak diberikan. Kenapa? Anaknya merengek, mama, mana coklatnya? Kan mama bilang kalau. Nah, kalau kamu baik-baik di rumah. Seorang ayah bilang begini kepada anaknya, kalau kamu belajar sungguh-sungguh, naik kelas, bahkan ranking minimal ranking 3, maka papa akan belikan sepeda motor. Kalau kalau tiba-tiba pas tahun ajaran anaknya hampir nggak naik, itu pun naik di katrol angkanya sama gurunya. Lalu dia merengek sama orang tuanya, papa mana motornya? Oh enggak, kan papa bilang kalau, betul ya. Nah, jadi kata kalau adalah syarat. Tuhan Yesus bilang begini, kamu akan dapat kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu Roh Kudus untuk dapat kuasa. Tanpa Roh Kudus, kita tidak punya kuasa. Tanpa Roh Kudus, maka akibatnya kita akan bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita bersaksi dengan kepintaran kita saja. Tanpa Roh Kudus, kita melayani, mendoakan orang dengan kekuatan kita saja. Tanpa Roh Kudus, kita berjuang dalam iman Kristen cuma dengan kepintaran, kehebatan, kemampuan, atau jerilah kita sendiri dengan upaya mati-matian. Tapi kalau dengan Roh Kudus, kita punya kekuatan sorgawi. Tanpa Roh Kudus, kekristenan akan sangat bikin capek. Iya, tanpa Roh Kudus, orang Kristen akan capek. Kita menjalankan kehidupan Kristen itu berat tanpa Roh Kudus. Kenapa? Karena kehidupan Kristen itu kehidupan yang pikul salib. Kehidupan yang betul-betul ada aturan mainnya. Bukan sembarangan kita bisa semaunya. Kita perlu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita, maka semua menjadi terang, semua menjadi jelas, dan semua menjadi mudah. Tapi tanpa Roh Kudus kita rasa ini susah benar. Ini Tuhan keterlaluan kasih syarat yang aneh-aneh. Ini Tuhan kasih peraturan yang boten-boten. Ini Tuhan bikin, aduh, ini tuh error ini katanya. Tapi dengan Roh Kudus semuanya, oh, begitu jelas. Kita baca firman Tuhan, oh jelas. Oh iya betul, logis, betul. Namanya kita orang benar, namanya kita anak Tuhan, mesti begini, mesti begitu, logis. Kita
gampang mengerti. Kenapa? Karena Roh Kudus mengurapi pikiran kita, mengurapi hati kita. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, kita baca firman Tuhan, kita pikir ini, aduh, susah benar. Alkitabnya saja susah dimengerti, lalu peraturan-peraturannya susah untuk ditaati. Tapi kalau ada Roh Kudus, semua menjadi indah. Itulah kuasa, itulah the power of God, ya. Itulah kuasa dari sorga, ya. Itu kekuatan yang dari atas, divine strength, ya. Kekuatan yang suci, yang kudus dari Tuhan, yang bukan berasal dari hidup kita sendiri. Nah, itu datang dari Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya agar kuasa Roh Kudus betul-betul penuh dalam hidup kita? Mari kita baca ayat di atasnya. Kisah Para Rasul pasal 1 tadi, kita baca ayat di atasnya. Ayat 4. Dan 5. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus memberitakan tentang baptisan Roh Kudus. Tuhan bilang begini, kamu kan sudah dibaptis nih, baptis air, udah semua ya baptis air. Nah, dengar, nggak cukup cuma baptis air, kata Tuhan. Nggak lama lagi kamu akan dapat baptisan Roh Kudus. Nah, kamu sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ya. Kamu sudah dibaptis baptisan air, tapi tidak lama lagi kamu akan diberi baptisan Roh Kudus. Dan kalau baptisan Roh Kudus datang, dalam ayat 8 Tuhan bilang, kamu dapat kuasa. Jadi, ibu bapak, kita perlu baptisan Roh Kudus. Tanpa baptisan Roh Kudus, kita nggak punya kuasa. Dan orang-orang yang sudah terima baptisan Roh Kudus perlu pelihara, jaga. Sebab kuasa Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita itu bisa lumpuh, ya. Kalau kita tidak menjaganya, ada banyak hal yang melumpuhkan kuasa Roh Kudus. Kalau orang hidup dalam dosa, walaupun dia sudah pernah terima Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus dalam hidupnya itu seperti terbelenggu, ya. Lalu yang kedua, kalau orang jarang bersekutu dengan Tuhan, malas bersekutu dengan Tuhan, walaupun sudah pernah terima baptisan Roh Kudus, tapi kemudian malas berdoa, malas baca Alkitab, jarang kebaktian, jarang memuji menyembah, di rumah ngomel terus, ya, jarang mulutnya keluar kata-kata ucapan syukur. Padahal Alkitab katakan, mengucap syukurlah dalam segala perkara, selalu dalam segala sesuatu ucap syukur. Itu adalah puji-pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah bibir, mulut yang mengucapkan syukur kepada Tuhan di surga. Itu adalah ibadah yang Tuhan sukai, mulut yang bersyukur. Nah, kalau kita jarang bersekutu dengan Tuhan, jarang berdoa, jarang baca kitab, malas kebaktian, jarang memuji menyembah, maka kuasa Roh Kudusnya lumpuh, padam. Walaupun sudah pernah terima baptisan Roh Kudus, tapi itu padam. Jadi kuasa Roh Kudus perlu dipelihara. Pelihara bagaimana? Pelihara hidup benar, jauhi dosa, jauhi perkara-perkara yang Tuhan gak suka, jauhi hal-hal duniawi yang mencemari iman kita kepada Tuhan, ya. Lalu yang kedua, rajin bersekutu dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, pelihara hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah jaga kasih, karena Tuhan itu kasih adanya. Orang yang tidak punya kasih, dia gak punya Tuhan dalam hidupnya, ya. Kadang-kadang setan mencoba mengikis kasih kita dengan menaburkan kemarahan, kebencian, sakit hati, ya, salah paham dengan orang, maka kasihnya kikis. Kadang-kadang setan juga mencoba membunuh kasih dalam hidup kita dengan membangkitkan rasa ego. Kita mulai memikirkan diri kita sendiri saja, ya. Oh, tapi kan aku. Nah, jadi ketika ada masalah, kita lihat kebutuhan kita, keperluan kita, kita lihat semua dari sudut pandang kita, ya. Tapi Tuhan mengajar kita untuk belajar mengasihi. Ketika kasih ada dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan lebih mudah bekerja melalui kita, ibu bapak, ya. Nah, jadi mari kita lihat bagaimana itu baptisan Roh Kudus. Kita perlu baptisan Roh Kudus. Nah, kapan seseorang terima baptisan Roh Kudus? Ada pandangan yang mengatakan bahwa ketika kita percaya pada Yesus, ya, pada saat kita percaya pada Yesus, maka pada saat itu juga kita sekaligus sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Apakah benar? Sebentar kita akan lihat dari Alkitab bahwa sebenarnya paham seperti itu kurang tepat.
Iya, kurang tepat. Paham yang mengatakan ketika kita percaya pada Yesus, ya, bertobat lahir baru, maka pada waktu itu juga, saat itu juga kita otomatis sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Ya, mari kita lihat Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ini kita sudah baca, ya. Di sini Tuhan bilang kepada murid-murid, kamu tidak lama lagi akan dapat baptisan Roh Kudus. Nah, waktu itu murid-murid sudah percaya Yesus belum? Tentu sudah. Tapi Tuhan bilang kamu akan dapat Roh Kudus. Roh Kudus belum datang, ya. Coba kita lihat pasal 2 sekarang, pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Nah, ini orang percaya, ini tidak bicara tentang orang kafir, ini bicara orang percaya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Murid-murid sudah percaya Yesus sejak bertahun-tahun sebelumnya. Tapi baru hari Pentakosta itu mereka dapat baptisan Roh Kudus. Jadi kita lihat baptisan Roh Kudus diberikan itu sesudah seseorang percaya Yesus. Baptisan Roh Kudus itu tidak terjadi otomatis begitu kita percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itu adalah soal keselamatan. Baptisan Roh Kudus itu adalah soal urapan. Keselamatan dan urapan dua hal yang berbeda. Ya, ketika seseorang dapat keselamatan, itu tidak otomatis dia dapat urapan. Karena urapan datangnya lewat baptisan Roh Kudus. Nah ini, mereka murid-murid sudah percaya Yesus, mereka sudah selamat. Tapi Tuhan bilang begini, nggak cukup selamat. Kamu sudah baptis air oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Bagus, sudah baptis air, sudah selamat. Tapi nggak cukup selamat, kamu masih perlu kuasa, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, Ibu Bapak, kita lihat beberapa ayat lagi. Kisah Para Rasul pasal 10. Pasal 8 maksud saya. Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul pasal 8. Ada satu cerita yang cukup panjang. Mari perhatikan baik-baik. Saya baca mulai dari ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 8 mulai ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu, maksudnya negeri Samaria, sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Stop sebentar. Ibu bapak, kita lihat seorang penginjil bernama Filipus datang ke sebuah kota di Samaria. Dia masuk ke sebuah kota dan dia menginjil, dia khotbah. Dia beritakan Injil ke seluruh kota. Dia bicara tentang Yesus, dia bersaksi, dia ngomong, dia ungkapkan, dia sampaikan firman Tuhan. Lalu di sini dikatakan tadi, seisi kota, seluruh kota itu terima Injil yang Filipus beritakan. Mereka dengan bulat hati sambut. Mereka percaya, mereka terima firman Tuhan, mereka percaya kepada nama Yesus yang diberitakan. Dan dikatakan dalam ayat 8 tadi, maka pada waktu itu bersukacitalah. Sangat besar sukacita kota itu. Kenapa? Karena kota itu sudah alami keselamatan, sudah percaya Yesus. Tapi apakah mereka sudah terima Roh Kudus? Belum. Kita lihat buktinya. Dia ayat 14. Kita teruskan saja ayat 9. Kita teruskan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria.
serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Oh, rupanya ada seorang paranormal namanya Simon. Dia sok hebat. Dia bertingkah laku seakan-akan dia orang penting di Samaria. Dia sering mentakjubkan orang dengan sihir. Barangkali kalau zaman sekarang mirip-mirip dengan David Copperfield, ya, kalau di Amerika, atau di Indonesia dengan Deddy Corbuzier itu, ya. Wah, mereka mentakjubkan orang dan merasa bagaimana gitu, ya. Saya pernah bertemu dengan beliau di sebuah restoran. Satu ruangan ada bodyguardnya banyak. Lalu habis makan dia bangun. Ya, mungkin subjektif, ya, mungkin subjektif penilaian saya, tapi saya merasa sok jago banget nih orang, gitu, ya. Dalam hati saya, sok tahu banget tingkah laku, gayanya benar-benar. Jadi ingat ini, Simon ini rupanya orang kalau punya power, punya kuasa, suka seperti itu, gitu, ya. Kalau kuasanya bersifat supranatural, kuasanya bersifat tidak biasa, tidak lumrah, maka dia merasa hebat, gitu. Kalau orang mau tembak dia, tiba-tiba pelornya bisa belok, gitu, ya. Orang tusuk dia, tiba-tiba dia cuma pelototi, itu pisaunya bisa bengkok, gitu, ya. Nah, jadi kalau orang bilang petantang-petenteng begitu katanya, ya. Nah, karena dia punya power yang unik, yang bisa patahkan setiap serangan begitu. Nah, ini Simon begitu. Ada seorang bernama Simon yang sudah petantang-petenteng di Samaria. Tapi lihat ayat 10 terus. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi selama ini Simon ini diakui sebagai wakilnya Tuhan. Wah, luar biasa. Simon memproklamirkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan semua orang besar kecil takut sama Simon, ikut sama Simon. Ayat 11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat 12. Nah, ini menarik. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Sekarang seisi kota di Samaria itu, mereka tidak lagi percaya pada Simon, mereka percaya pada Injil kerajaan sorga dan percaya kepada nama Yesus. Dan mereka seisi kota dibaptis. Lihat, seisi kota dibaptis. Mereka sudah dibaptis, memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Laki, perempuan, satu kota dibaptis semua hari itu. Ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya. Lihat, Simonnya ikut percaya Yesus. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Dulu dia bikin takjub orang, sekarang ditakjub sama Filipus. Karena kuasa Tuhan lebih besar, amin. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa magic yang manapun. Ayat 14, perhatikan. Ini yang mau kita bicarakan pada pagi hari atau siang ini. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Mereka dengar, ini para rasul di kota Yerusalem, di pusat kekristenan, ibu kota kekristenan pada waktu itu ada di Yerusalem, dengar bahwa negeri Samaria terima Injil. Mereka kaget. Ternyata orang Samaria juga percaya pada nama Yesus. Lalu para rasul dari Yerusalem kirim utusan khusus, yaitu Petrus dan Yohanes, dikirim ke Samaria. Untuk apa? Untuk nyusul Filipus. Di Samaria sudah ada Filipus beritakan Injil, tapi diutuslah Simon Petrus dan Yohanes pergi ke sana. Untuk apa? Ayat 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini aneh. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Lihat, jelas sekali ayat ini. Dikatakan ketika para rasul mendengar orang-orang Samaria terima Injil, percaya nama Yesus, mereka kirim Yohanes dan Petrus ke sana. Dan sampai di situ kedua rasul ini ngapain? Mendoakan orang-orang, tumpang tangan supaya orang-orang terima Roh Kudus. Dikatakan sebab mereka waktu itu baru terima apa? Dikatakan apa? Baru dibaptis.
baru baptis air, belum baptis Roh Kudus. Jelas dari ayat ini kita lihat ternyata baptis air dengan baptis Roh Kudus dua hal yang berbeda. Mereka sudah terima baptisan air. Sudah dibaptis oleh siapa? Oleh Filipus di Samaria. Tapi Petrus dan Yohanes menyusul. Mereka memandang perlu. Nggak cukup orang cuma dapat baptisan air. Mereka datang untuk apa? Untuk melayani supaya orang-orang yang sudah baptis air itu sekarang dapat baptisan Roh Kudus. Mereka tumpang tangan. Lalu apa yang terjadi? Lalu orang-orang itu dapat Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Iya. Kita lihat satu cerita lagi. Pasal 19, Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul pasal 19, mulai ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1 sampai ayat 7. Ketika Apolos masih di Korintus, ada seorang penginjil bernama Apolos. Dibandingkan Paulus, dia masih junior, tapi semangatnya menggebu-gebu, sangat berani luar biasa. Masuk ke tempat-tempat yang orang gak berani, yang takut dia tembus, dia berani. Ini Apolos, seorang penginjil yang masih junior, tapi beraninya luar biasa. Nah, Apolos katanya ada di Korintus. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, ini coba ibu bapak perhatikan baik-baik ayat 1 ini luar biasa, ini menarik. Dia katakan, saya ulang, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Paulus masuk ke mana? Masuk ke pedalaman. Dia bukan masuk ke kota besar, tempat ramai, tapi dia masuk ke pelosok kampung, ke pedalaman. Dan ini terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Jadi kita bisa bayangkan 2000 tahun yang lalu sebuah pedalaman seperti apa? Ya, pedalaman. Dan abad pertama dulu. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Paulus kaget. Ternyata di dalam pedalaman sudah ada orang percaya nama Tuhan. Sudah ada beberapa murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka bahkan belum tahu bahwa Roh Kudus sudah datang. Tapi mereka sudah percaya. Ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5 ini menarik, perhatikan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tapi mereka dibaptis lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6 lihat. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ini menarik. Ini adalah satu cerita, ini adalah satu kisah yang jarang dikhotbahkan di gereja. Mengapa? Karena sulit. Secara teologi ini sulit. Banyak pendeta tidak mau ambil risiko khotbah ini, karena sekali khotbah nanti buntutnya pertanyaan bisa setahun nggak kelar-kelar. Jemaat akan gugat dan tanya terus nggak habis-habis. Jadi supaya jangan pusing, nggak usah dikhotbahkan bagian ini. Tapi kita anak-anak Tuhan mesti baca semua Alkitab, nggak boleh kita potong-potong. Semua harus lengkap, karena ini firman Tuhan adalah kesatuan. Iya, Petrus datang ke sebuah daerah pedalaman, dia kaget. Di pedalaman sudah ada orang percaya. Loh, siapa yang kesini yang beritakan Injil? Dia bingung. Dia pikir dia orang pertama masuk untuk beritakan Injil ke pedalaman, tapi ternyata sudah ada 12 orang murid di situ. Dia kaget. Udah percaya? Udah. Kalau begitu sudah dapat Roh Kudus belum? Nah, ini Paulus tanya. Nah, sekarang mereka bilang, Roh Kudus belum. Kami belum tahu Roh Kudus sudah datang. Kamu terlambat, kata Paulus. Kalau begitu kamu dibaptisan baptisan apa? Udah baptisan Yohanes. Kalau begitu satu lagi. Paulus layani, dan kemudian ujung-ujungnya klimaksnya Paulus tumpang tangan doakan, mereka terima Roh Kudus. Jadi ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan,
Sekarang dari ketiga catatan tadi, dari 3 cerita tadi, jelas kepada kita bahwa terima keselamatan, ya, baptis air itu ya sebagai lambangnya, simbolnya baptis air, tapi keselamatan yang pentingnya, ya. Terima keselamatan dan terima kuasa dalam baptisan Roh Kudus itu 2 peristiwa yang berbeda. Jadi orang selama ini karena ayat ini jarang dikotbahin, jadi orang nggak tahu. Orang pikir kalau saya sudah percaya Yesus, sudah baptis air, otomatis saya juga sudah terima baptisan Roh Kudus. Kan waktu dibaptis, kan baptisnya begini, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah kan berarti baptis Roh Kudus. Orang salah paham. Bukan. Itu dibaptis air dalam nama, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Lain dengan baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus artinya kita itu ditenggelamkan ke dalam Roh Kudus. Kita diliputi, diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus. Itu adalah suatu peristiwa khusus. Ya. Nah, bagaimana mengetahui apakah saya sudah baptis Roh Kudus atau belum? Baptis Roh Kudus ada tandanya. Baptis air keselamatan juga ada tandanya, benar nggak? Ketika ibu-ibu terima keselamatan ada tanda. Apa tandanya? Tandanya adalah pertama, kita alami sukacita. Orang kalau terima Yesus, dia pasti sukacita. Dia damai sejahtera. Lalu tandanya apa lagi? Tandanya adalah perubahan hidup. Tandanya buah roh. Pada session yang sebelumnya kita bicara tentang buah roh. Ada 9 rasa dari buah roh. Masih ingat? Buah roh itu 1 buah roh, tapi 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, banyak sabar, terus sampai yang ke-9 penguasaan diri. Ya. 9 rasa, itu buah roh. Nah, tanda orang yang selamat, yang sudah terima Yesus, itu dia keluar buah roh. Dia keluar kehidupan seperti Yesus, kehidupan Kristen yang sejati. Hidupnya berubah. Nah, tanda dari baptisan Roh Kudus apa tandanya? Tandanya adalah kuasa. Dia punya kuasa. Itu tanda. Tapi ketika pertama kali kita dapat baptisan Roh Kudus, kan belum kelihatan kuasanya. Orang ada kuasa, kan nggak kelihatan. Nah, tanda pertama yang terjadi adalah apa yang disebut dengan bahasa roh. Ya, bahasa roh, atau kalau dalam terjemahan dulu disebut dengan bahasa lidah atau karunia lidah. Ya, sebenarnya yang lebih tepat adalah bahasa roh. Ya, bahasa roh. Karena bahasa itu adanya di dalam roh kita, terjadinya di dalam roh. Lidah, mulut cuma sekedar mengucapkan, melafalkannya. Tapi bahasa itu adanya di dalam roh. Di dalam roh kita lah itu bahasa keluar muncul. Di dalam roh kita lah kata-kata itu keluar. Roh kita lah yang mengucapkan kata-kata itu. Tapi keluar lewat mulut, lidah cuma sekedar menyalurkannya. Adanya di dalam, ya, bahasa roh. Nah, bahasa roh adalah tanda pertama. Mari kita lihat kembali ayat yang barusan kita baca, Kisah pasal 19 itu. Jelas ya, di situ coba kita baca ulang ayat 6. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kita lihat di sini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tanda dari baptisan Roh Kudus adalah pertama bahasa roh. Kadang-kadang disertai dengan nubuat. Kadang-kadang disertai dengan nubuat. Banyak yang disertai dengan nubuat. Saya baca sebuah buku cerita tentang salah satu peristiwa pertama pencurahan Roh Kudus di Tiongkok tahun 50-an. Ketika ada sepasang suami istri, Mr. and Mrs. Baker, datang ke Amerika. Datang ke Tiongkok, beritakan Injil, dan anak-anak gelandangan, anak-anak jalanan yang liar, yang tukang todong, tukang copet, itu dilayani, diadopsi, direkrut buat panti asuhan, dan mereka tinggal di situ, dididik, diajar mandi, diajar berpakaian yang rapi, diajar sekolah, belajar berhitung, bahasa dan segala macam, dan diajar Injil, diberitakan tentang nama Yesus. Satu hari ketika mereka sedang berdoa, kalau nggak salah doa mau makan. Anak-anak ini susah benar karena backgroundnya anak jalanan. Jadi sulit karakternya untuk bisa berubah. Lagi doa makan, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Lagi doa dalam ruangan, mereka berasa tiba-tiba ada hujan turun dalam ruangan itu. Bisa ke ibu bapak bayangkan dalam ruangan tertutup tiba-tiba ada air netes. Tes. Semua.
Mereka pikir ini ada yang iseng, siram nih, cipratin air minum di gelas, masukin tangan, cipratin begini gitu ya. Tapi enggak, makin lama makin gede. Lalu semuanya basah kuyup. Lalu hujannya berubah jadi hujan deras. Lalu ketika Mr. and Mrs. Baker itu buka mata, karena sudah nggak tahan dengan hujan lebat itu, lihat apa yang terjadi. Mereka kaget, suami istri misionaris ini, karena anak-anak gelandangan ini, yang bekas gelandangan itu sudah tergeletak semua di lantai yang jatuh. Dan mereka semua lagi apa? Lagi berkata-kata dengan bahasa roh dan penubuhan. Itu buku bagus sekali. Judulnya Vision Behind the Veil. Penglihatan-penglihatan di balik tirai. Ya. Wah, luar biasa. Bagus sekali. Jadi tanda dari baptisan Roh Kudus adalah bahasa roh dan kadangkala sering-sering disertai dengan nubuat. Kita baca lagi di pasal 10, Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10. Untuk mengerti cerita ini, sebenarnya ibu bapak perlu membaca seluruhnya dari ayat 1. Ayat 1 sampai ayat 48. Baca semuanya. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita baca saja dari ayat 40. Ya, mulai ayat 40 saja sampai 48. Ini Petrus khotbah di hadapan orang-orang Yunani, ya, orang-orang Romawi, tentara, di hadapan orang-orang non-Yahudi. Dia diundang untuk berkhotbah di rumah pejabat pemerintahan Imperium Romawi. Nah, ayat 40. Petrus berkhotbah tentang nama Yesus. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah, Yesuslah yang ditentukan Tuhan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat 43. Tentang Dialah, tentang Yesuslah, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Perhatikan ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, berkata apa? Sedang memberitakan nama Yesus. Ketika Petrus sedang berkhotbah memberitakan nama Yesus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, maksudnya orang-orang Yahudi, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Maksudnya yang non-Yahudi. Mereka bingung, kaget. Loh, ternyata Roh Kudus juga turun ke atas orang non-Yahudi ya. 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Nah, lihat. Di sini tanda yang muncul adalah bahasa roh dan pujian penyembahan, mengagungkan nama Yesus. Tadi di pasal 19 tandanya adalah bahasa roh dan nubuat. Di sini bahasa roh dan kata-kata pengagungan kepada nama Yesus. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ini malah aneh. Orang-orang dapat baptisan Roh Kudus lebih dulu, padahal belum baptis air. Ini tanda bahwa baptisan Roh Kudus dan baptis air itu dua perkara yang berbeda. Baptis air kan ada kata-kata. Biasanya pendeta bilang begini, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Nah, ini orang-orang ini belum dibaptis begitu, belum dibaptis dalam air, belum ada kata-kata dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, belum ditumpangi tangan untuk itu, belum. Tapi mereka dapat baptisan Roh Kudus duluan. Dan tandanya apa? Tandanya adalah
bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Jadi ibu bapak, dalam pasal 2 kita sudah baca tadi, ketika murid-murid kira-kira 120 orang berkumpul dalam satu rumah, tiba-tiba datang muncul seperti angin taufan bertiup, angin badai dalam ruangan, lalu tampak lidah-lidah seperti nyala api bertebaran mencolok di kepala masing-masing. Begitu itu lidah api mencolok, masuk, langsung keluar bahasa roh tiba-tiba. 100 orang lebih yang ada di situ. Lihat, jadi baptisan Roh Kudus, tanda pertama adalah bahasa roh. Tapi perhatikan, saya mau tekankan kata tanda. Tanda, bahasa roh itu cuma tanda, tapi bukan tujuan. Ya, bahasa roh cuma tanda, tapi bukan tujuan dari baptisan Roh Kudus. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, tujuannya adalah dapat kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kamu akan dapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka akibatnya kamu akan jadi saksi. Nah, kelirunya adalah banyak orang minta baptisan Roh Kudus, tujuannya semata-mata supaya bisa bahasa roh. Itu salahnya. Padahal bahasa roh cuma tanda. Saya memberi contoh begini. Kita mandi, tujuannya apa? Tujuannya supaya bersih, betul? Ya, supaya wangi, harum, ya. Hilang kotoran, ya. Kita mungkin habis keringetan, habis jalan jauh kena panas, ya keringat dan sebagainya, supaya bersih. Tapi ketika kita mandi, yang pertama terjadi apa? Basah, benar nggak? Basah adalah tanda saja dari orang yang mandi. Kok kamu basah begitu sih? Iya, aku habis mandi. Oh, jadi basah itu tanda yang kelihatan kepada orang bahwa dia sudah mandi. Tapi masalah bersih atau enggak kan nggak kelihatan, benar nggak? Iya. Apakah kulit kita bersih? Mungkin harus dengan mikroskop dilihatnya. Itu ya. Oh benar, udah nggak ada kumannya karena mandinya pakai Lifebuoy, ada Puralin katanya begitu. Ini bukan iklan ya, ini niru aja ya. Oh bersih pakai itu kan kekiran tuh, ya mikroskop ada kelihatan sudah nggak ada kuman-kuman, sudah berkurang. Tapi tandanya adalah basah. Jadi mandi tujuannya bersih. Tapi tandanya orang mandi dia basah. Ada nggak orang nggak basah sama sekali? Lihat, kita lihat handuknya masih tergantung di gantungan, tetap kering, nggak ada tanda-tanda sudah dipakai. Lalu orang tanya, kamu udah mandi belum? Sudah? Bohong, bener sudah. Mana dia nggak ada tandanya? Kering, rambutnya kering, semua badan kering. Aku udah handukan, coba pegang handuknya kering juga. Kan nggak mungkin. Mana ada mandi kering? Kalau kita punya baju, bisa dibawa ke washrei, dry clean. Tapi mandi untuk manusia belum ada dry clean, ibu bapak. Ya, belum ada dry clean untuk manusia. Karena kita perlu air. Air itu melarutkan kotoran, membuang kotoran. Ya. Kalaupun ada teknologi dry clean di barat, itu ada sapu tangan mandi namanya, ya. Ada sapu tangan mandi, itu kita lap, dia keluar air sendiri, keluar sabun sendiri. Waktu belum dipakai, itu sapu tangan sepertinya kering, seperti tisu. Tapi begitu digosok-gosok, kok jadi basah? Ya itu ada proses kimianya, keluar membentuk air dan ada sabun, dia lap, lalu kering, nggak usah dibilas lagi, udah bersih sendiri. Mandi kering, tapi tetap keluar air sedikit. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara, jadi basah adalah tandanya, bersih adalah tujuannya. Bahasa roh adalah tandanya, ada kuasa untuk menginjil, itu tujuannya. Saya berkali-kali ketemu dengan orang yang minta baptisan Roh Kudus tapi nggak dapat. Kenapa? Karena salah tujuan. Tiap kali ada altar call, dia maju ke depan. Siapa yang mau dapat baptisan Roh Kudus, maju ke depan, didoain. Orang-orang dapat, orang ini nggak dapat. Hari kedua KKR, ada tantangan lagi, yang mau dapat baptisan Roh Kudus maju ke depan, dia maju lagi. Ya semua didoain, yang lain dapat, dia nggak dapat lagi. Lalu pindah dia KKR ke tempat lain. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tiap ada kebaktian dia maju ke depan, tapi tetap nggak dapat. Satu hari ketemu, saya tanya begini, benar-benar rindu nggak? Aduh rindu, Pak Yosua, rindu banget. Saya udah cari keliling kemana-mana. Dia bilang, udah berbulan-bulan saya Uber di mana ada Roh Kudus, saya datang. Terus, tapi gak dapat. Saya pusing, saya bilang gini, kenapa ya?
Setahu saya Tuhan tuh Maha Pemurah, nggak usah susah-susah untuk dapat kalau memang kita minta dengan tulus. Terus saya berpikir begini, jangan-jangan ada yang keliru, makanya dia nggak dapat. Terus saya tanya gini, ngomong-ngomong, kamu pengen dapat baptisan Roh Kudus, ini mahasiswa. Saya tanya, kenapa? Alasan kamu pengen dapat baptisan Roh Kudus itu kenapa? Saya tanya. Ngomong-ngomong nih, pengen dapat baptisan Roh Kudus itu kenapa? Terus dia bilang gini, iya saya pengen punya bahasa roh seperti teman-teman yang lain, saya malu, kata dia. Oh gitu. Jadi kamu maju ke depan didoain, minta baptisan Roh Kudus, tujuannya semata-mata supaya bisa bahasa roh. Iya, saya pengen bisa bahasa roh. Terus saya bilang gini, tahu nggak tujuannya baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus tujuannya adalah supaya kita punya kuasa untuk beritakan Injil. Nah, ini tujuannya. Kalau kamu minta baptisan Roh Kudus, kamu mesti tahu berarti kamu siap untuk jadi penginjil, jadi saksi Kristus, beritakan Injil. Bukan penginjil artinya full timer terus pergi keluar kota, keluar negeri, bukan. Tapi artinya hidup kita menjadi saksi bagi Kristus. Nah, siap nggak? Oh, kalau itu saya pikir-pikir dulu deh. Kenapa? Karena satu, saya tinggal di lingkungan yang fanatik dengan agama mereka non-Kristen. Dua, saya kuliah di sebuah kampus yang mayoritas non-Kristen. Ketiga, saya kebetulan kurang aktif untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, pelayanan, kesaksian, saya nggak gitu suka. Terus, sukanya apa? Saya cuma doa aja di rumah. Saya mau orang Kristen yang nggak terlalu suka dengan yang misioner gitu ya, yang aktif gitu. Saya mah sendiri aja. Kalau saya boleh simpulkan dengan kata-kata saya, ini tipe orang Kristen yang menikmati kekristenannya sendirian. Orang seperti itu nanti mubazir, dapat baptisan Roh Kudus. Contoh begini, saya mau beli mobil Jaguar, yang mobil mewah. Kenapa? Habis saya punya garasi. Pak, kenapa Bapak mau beli mobil? Karena sudah ketahuan rumah saya ada garasi. Nangkep maksud saya ya? Jadi itu orang beli mobil semata-mata berhubung karena dia sudah punya garasi. Tapi sesudah dibeli mobil, besok-besok kemana-mana tetap naik bus, naik bajai. Loh, buat apa beli mobil? Ya udah ada garasi, sayang kalau nggak diisi dengan mobil garasinya. Keliru tujuannya. Benar garasi untuk simpan mobil, tapi mobil dibeli bukan untuk memenuhi garasi, supaya untuk transportasi, bener kan? Iya. Aduh, saya mau beli baju baru satu. Kenapa beli baju baru satu? Kan udah banyak bajumu. Iya, soalnya saya punya hanger masih kelebihan satu. Demi supaya hangernya tuh kepake. Kan salah tujuan. Lalu baju nggak pernah dipakai, digantung aja. Lo buat apa dibeli kalau nggak dipakai? Iya, kepala sudah punya hanger, lebih satu nggak kepake. Nah, itulah orang yang pengen baptisan Roh Kudus, tapi tidak mau hidupnya menjadi saksi Kristus untuk menangkan jiwa-jiwa. Tadi di bagian awal kita sudah baca Mazmur 92, dikatakan orang-orang benar sampai masa tuanya masih berbuah. Apa artinya berbuah? Artinya bawa jiwa buat Tuhan. Saya mau beritahukan dengan tulus, dengan penuh kasih pada siang hari ini, Tuhan pengen pakai ibu bapak untuk menangkan jiwa-jiwa. Betul. Tugas memenangkan jiwa bukan cuma tugas orang-orang yang disebut masih muda. Nah, betul. Justru ada banyak orang tua yang efektif di masa tuanya. Ada golongan manusia tertentu yang gak suka diinjilin sama anak-anak muda. Tapi kalau orang tua yang ngomong, mereka dengar dan mereka terima. Iya. Waktu ibu saya belum meninggal, dia sempat dirawat di rumah sakit. Mama saya itu tiap pagi dia keliling bangsa. Dia bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang. Lalu satu pasien, satu bapak bilang begini, saya kagum sama oma itu, katanya. Ngomong tentang agama, dia sebut dengan istilah dia aja. Tiap pagi ceritain agama sama saya. Wah, benar-benar. Selama ini saya pikir agama Kristen tuh kayak apa. Tapi ketika oma yang ngomong, saya jadi ngerti, katanya. Saudara, ada orang-orang tuh yang terima ketika Injil diberitakan oleh orang-orang tua. Ibu saya sudah 70 lebih waktu itu ya. Sudah 75 umurnya. Dia ngomong tentang Yesus. Orang terima. Jadi
Alkitab mengatakan orang-orang benar pada masa tua tetap berbuah. Jadi ibu-ibu, mari buka mata, pasang telinga. Sekeliling kita banyak orang yang siap dengar Injil sebenarnya. Ya. Mungkin ibu-ibu di RT. Nah, ini kan mau lebaran nih ya. Mau lebaran. Biasanya kan mau lebaran suka datang orang minta sumbangan, ya. Nah, mungkin itu kesempatan untuk tunjukkan kasih Kristus. Ketika tulis nama, isi jumlah, kembalikan. Ketika kembalikan bilang, Tuhan berkati ya. Nah, biar sukses lebaran ya, Tuhan berkati. Itu salah satu strategi juga untuk penginjilan. Dia akan lihat, ternyata ini orang agamanya lain, tapi justru dengan iman Kristennya dia mendukung pelaksanaan hari raya saya. Oh, betapa tolerannya orang itu ya. Dia mulai bandingkan. Sementara ada agama yang begitu tidak toleran ya dengan agama lain. Nah, dia mulai bandingkan ini. Itu kesaksian ibu bapak. Jangan kaget kalau besok-besok orang itu akan datang kembali ke rumah ibu bapak. Untuk apa? Bu, gini, saya punya masalah. Boleh nggak saya konsultasinya sama ibu? Nah, loh kenapa sama saya? Habis saya lihat ibu benar-benar menjalankan agama dengan saleh katanya gitu ya. Itu kesaksian, itu kesempatan. Nah, ketika itu terjadi, kita perlu kuasa. Kalau tanpa kuasa, maka hal itu akan lewat dengan percuma, nggak berbuah. Kita perlu kuasa. Roh Kudus memberi kita kuasa. Jadi lagi sekali, tujuan baptisan Roh Kudus adalah supaya kita dapat kuasa. Kuasa menjadi saksi. Tapi tanda pertama adalah bahasa roh. Ya. Nah, ketika kita dapat terakhir, saya masuk yang terakhir. Ketika kita terima baptisan Roh Kudus, tanda pertama adalah bahasa roh. Ya. Biasanya dari pengalaman yang saya temukan di mana-mana, biasanya begitu didoakan untuk terima baptisan Roh Kudus, kalau orang dapat baptisan Roh Kudus, kalau benar dapat baptisan Roh Kudus, biasanya saat itu juga langsung dapat bahasa roh. Ada memang 1-2 kasus saja, mungkin 1 di antara 1000, yang ketika dia dapat baptisan Roh Kudus, dapat baptisan Roh Kudus, dapat urapan, tapi bahasa rohnya nggak keluar saat itu. Saya pernah doakan seorang pemuda di luar kota, di Sukabumi. Saya doa, habis sampaikan firman Tuhan, saya digerakkan Tuhan, saya bilang begini, mari kita berdoa untuk baptisan Roh Kudus. Iya. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa kalau saudara-saudara ada yang mau terima Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus. Syaratnya 1, yang penting sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Itu aja. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Kalau ragu-ragu tentang Yesus jangan. Tapi kalau percaya Yesus, sudah selamat, sudah lahir baru, silakan maju. Maju orang-orang. Salah satunya seorang pemuda, seorang bisnismen masih muda. Saya doakan dia, saya tumpah tangan. Waktu saya tumpah tangan, dia shaking, wah, dia guncang, dia nangis habis. Tapi nggak keluar bahasa. Dia nangis habis, dia shaking. Selesai kebaktian dia cerita, dia bilang seperti kesetrum tadi. Ada satu aliran listrik yang kuat, menjalar ke badan dia. Dia dapat baptisan Roh Kudus, tapi nggak keluar bahasa. Habis kebaktian dia pulang. Sepanjang jalan itu dia pengen teriak, nyanyi terus sukacita, urapan itu mengalir. Dia bilang saya seperti terbang, itu pulang seperti terbang. Saya pulang seperti gak jalan kaki, seperti terbang. Nah, begitu nyampe rumah, dia masuk pintu, dia sukacita, dilepas sepatu, dia masuk kamar dia. Baru buka pintu kamar, lagi buka pintu kamar, tiba-tiba keluar bahasa roh, lalu keluar. Nah, jadi dia terima baptisan Roh Kudusnya di gereja, di kebaktian. Ya, dia alami itu kuasa dahsyat yang nyetrum dia itu, tapi bahasa rohnya keluarnya di rumah. Jarak beberapa, mungkin setengah jam, 1 jam sesudah sampai di rumah. Ada. Lebih lama lagi, seorang pemuda juga 7 bulan. Saya alami, tapi cuma sekali. Hampir 20 tahun saya melayani, cuma sekali hal seperti itu. Jadi jarang, nggak bisa setiap orang. Umumnya langsung dapat bahasa roh, tapi ada kadang-kadang terjadi 1 di antara 1000 mungkin. Ada seorang pemuda 7 bulan. Dia dapat baptisan Roh Kudus, dia doakan, dia penuh Roh Kudus dengan bukti-bukti fisik yang meneguhkan bahwa memang dia dapat baptisan Roh Kudus. Ya, dia alami perubahan hidup yang total, ada kesaksian hidup yang luar biasa. Dia seorang guru sekolah minggu, luar biasa. Dia bilang begini, Pak Yosua, sebelum saya dapat baptisan Roh Kudus, itu kalau saya ngajar sekolah minggu, anak-anak lari ke sono, lari ke sini, main cubit-cubitan, teriak mengganggu, saya pusing.
Saya ngajar dicuekin. Anak-anak tuh gak hormat sama saya. Saya ngajar, aduh kesal bener. Sampai saya sudah pakai semua cara. Ayo kalau nggak dengar nggak dapat permen. Sekolah minggu soalnya. Ayo kalau ini nanti kakak setrap. Udah dari yang lembut sampai yang keras, nggak berhasil. Terus satu hari dia didoakan, dia dapat baptisan Roh Kudus. Dia dijalari, dialiri dengan kuasa Tuhan. Hidupnya berubah, doanya berubah. Sejak hari itu dia punya jam doa luar biasa. Dia bilang jam doa saya adalah saat-saat yang paling dahsyat. Dia berdoa luar biasa. Dan salah satu bukti yang luar biasa adalah sejak itu dia ngajar sekolah minggu dengan buku kurikulum yang sama, ya, di gereja yang sama, anak-anak yang sama. Sekarang kalau dia ngajar sekolah minggu, anak-anak diam semua, bengong. Bahkan di tengah-tengah cerita anak-anak nangis semua. Padahal dengan buku kurikulum yang sama. Dan ini si pemuda ini tidak mengajar dengan gaya yang berbeda. Jadi adik, enggak, tetap biasa, tetap seperti biasa. Tapi akibatnya beda. Kenapa? Karena ada kuasa. Anak-anak itu dengar diam. Dia bilang sejak hari itu Pak Yosua katanya, saya bingung, nggak tahu apa sebabnya. Tapi anak-anak semua diam, nggak ada yang bergerak kalau saya cerita. Mereka terpaku dengar cerita yang saya sampaikan. Mereka bisa nangis di tengah-tengah cerita belum selesai. Luar biasa. Nah, 7 bulan kemudian sesudah peristiwa dapat baptisan Roh Kudus, dia lagi kebaktian di gereja, lagi persekutuan di tempat kami. Tiba-tiba lagi doa, tiba-tiba dia nangis. Dia nangis secara berbeda, dia nangis dan tiba-tiba keluar bahasa roh. Dia doa, dia doa. Dia bilang, aduh indahnya doa ini. Itu 7 bulan jaraknya, ya. Tapi cuma satu yang seperti itu. Nah, selebihnya pada umumnya langsung dapat bahasa roh saat itu juga ketika dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, ya. Nah, siang hari ini saya mau tutup dengan ajak kita berdoa. Kalau ibu bapak sudah terima baptisan Roh Kudus, sudah ada tanda bahasa roh, mari gunakan doa, ya. Doa boleh doa, ya. Doa pelan-pelan, gunakan bahasa roh itu nanti gunakan. Kalau pernah dapat terus hilang lagi, mari kita doa supaya dapat lagi siang hari ini, supaya dipulihkan, ya, dipulihkan, dibaharui. Kalau ada yang belum dapat, kita doa agar siang ini dapat, ya. Jadi 3, kita mau berdoa buat 3 hal. Yang pertama, yang sudah dapat dan yang masih ada, doa, gunakan, jangan stop, jangan tidak dipakai, ya, pakailah. Bahasa itu pakai, jangan seperti kita punya mobil cuma simpan di garasi, pakai. Yang kedua, yang sudah dapat tapi hilang, mari kita doa agar siang ini Tuhan pulihkan. Yang ketiga, yang belum dapat, kita doa agar siang ini Tuhan berikan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami perlu, Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Namamu satu nama yang terindah. Kami mau agungkan nama Yesus. Kami mau tinggikan nama Yesus. Kami mau sanjung hanya nama Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang sungguh-sungguh diurapi. Urapi kami Tuhan. Kami mau jadi saksi Tuhan. Biarlah sepanjang umur kami berbuah untuk kerajaan sorga. Siang ini kami berdoa Tuhan, urapi kami semua. Urapi kami semua. Kami belajar tentang baptisan Roh Kudus. Kami belajar tentang kuasa urapan Roh Kudus. Dan kami rindu, kami bukan cuma belajar teori, tetapi kami mengalami praktek nyata dari kebenaran ini. Siang ini kami berdoa Tuhan. Kami mohon anugerah. Kami minta satu ukuran kasih karunia yang cukup untuk kami semua, supaya kami semua dipenuhi, diurapi dengan Roh Kudus.
Kalau ada yang belum menerima baptisan Roh Kudus, biarlah siang ini kami boleh terima itu. Kalau ada yang sudah terima, tetapi kuasa itu pudar, kuasa itu hilang karena perkara-perkara tertentu, maka Tuhan, pulihkanlah kami. Tolonglah kami berdoa, Tuhan, pulihkanlah kami, supaya kuasa itu dibangkitkan kembali. Dan karunia-karunia, terutama bahasa roh, bahasa doa, Tuhan berikan kembali kepada kami. Dan kalau ada yang sudah terima baptisan Roh Kudus, dan kuasa itu serta tanda bahasa doa itu masih ada, teguhkan ya Tuhan, agar terus bekerja di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, ya Yesus Kristus, pembaptis dalam Roh Kudus, urapi kami semua yang ada di sini siang ini. Mari Tuhan, mari Bapa, ulurkan tangan-Mu, jamah kami semua ya Tuhan. Ulurkan kiranya tangan-Mu, jamah kami sekalian. Tak seorang pun yang Engkau lewatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, lawat kami semua tanpa terkecuali. Bukan cuma hari ini saja, tapi pada hari-hari selanjutnya lebih lagi. Tuhan, isilah hari-hari hidup kami dengan kuasa yang segar dan baru setiap hari. Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengar firman siang ini. Kami berdoa, biar firman Tuhan itu terus-menerus menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Kami mohon agar Roh Kudus terus bekerja di sepanjang hidup kami. Jangan pernah kiranya ya Tuhan, Engkau membiarkan kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi Roh Kudus, bimbinglah kami dan kuatkanlah kami selalu ya Tuhan, dalam kuasa dan urapan-Mu, supaya hidup kami berbuah bagi kerajaan surga. Terima kasih. Jadikan setiap kami, khususnya Ibu Bapa yang ada di sini pada siang hari ini, menjadi seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa sampai masa tua pun orang-orang benar akan terus berbuah, tidak berhenti. Bukan cuma ketika masih muda, tetapi sampai sudah tua pun terus tidak berhenti berbuah dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami perlu Roh Kudus, kami perlu baptisan Roh Kudus, kami perlu karunia-karunia Roh Kudus, kami perlu kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Lagi sekali, setiap kami tak terkecuali, jamah dan teguhkan ya Tuhan, jamah dan teguhkan ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Ibu Bapa yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum saya akhiri doa ini, saya mau secara khusus mengajak kita datang pada Tuhan. Datang secara khusus pada Tuhan. Bukan datang kepada manusia, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita siang ini. Tidak kelihatan dengan mata jasmani kita, tapi saya mau katakan Tuhan ada di tengah kita. Dia melihat kita sekalian saat ini. Dia ada di sini. Dia memperhatikan kita semua. Mari kita datang secara khusus. Mari. Adakah di antara kita siang ini yang pernah terima baptisan Roh Kudus, pernah dapat tanda bahasa roh, tapi kemudian padam? Maukah Ibu Bapa dipulihkan siang hari ini? Kalau ada, kalau maukah Ibu Bapa angkat tangan Ibu Bapa dan taruh di dada masing-masing? Angkat tangan kita dan taruh di dada, dan kita berdoa bersama-sama agar Tuhan pulihkan itu. Begitu juga kalau ada yang justru sama sekali belum terima baptisan Roh Kudus, belum pernah dapat bahasa roh. Kalau siang ini rindu dapat, maukah Ibu Bapak angkat tangan ke hadapan Tuhan dan berseru kepada Tuhan, mengundang Dia turun dan menjamah Ibu Bapak secara khusus siang hari ini. Dan mari kita berdoa agar Tuhan Yesus
Sang pembaptis dalam roh itu akan bekerja di tengah-tengah kita, beracara di tengah kita. Tuhan, tengok setiap kami umat-Mu yang ada di sini siang ini. Baik yang taruh tangan di dada masing-masing, artinya sudah pernah terima, tapi padam, rindu dipulihkan. Begitu juga yang angkat tangannya, artinya rindu untuk terima baptisan Roh Kudus secara penuh. Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan Yesus, urapan-Mu turun, urapan-Mu turun. Tuhan, hamba berdoa, kami berdoa Tuhan sehati, dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Roh Kudus masuklah ke dalam hati sampai ke dasar hidup. Roh Kudus, selubungi kami anak-anak-Mu ini, bungkus dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, tenggelamkan kami anak-anak-Mu dalam Roh Kudus. Benamkan kami, baptiskan kami ke dalam Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus. Iya, benar, terima kasih Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi. Oh, sungai dari sorga, sungai Tuhan turun mengalir, datang banjiri, penuhi. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, dan Engkau boleh menciptakan bahasa baru itu di dalam hati kami. Engkau mulai menciptakan, Engkau mulai menaruh bahasa itu di dalam roh setiap anak-anak-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Iya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mulai menaruh bahasa baru itu, dan akan makin terus berkembang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sudah terima akan dipulihkan juga. Yang alami kepadaman dipulihkan sekarang dalam nama Yesus. Bangkit kembali, dibakar kembali dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan. Ya, terima kasih. Bekerjalah terus, oh Roh Kudus, beracara terus, beracara terus, beracara lebih lanjut. Ya Tuhan. Ya Tuhan.